ketika jenengan berpuasa, menunggu apa? Apa yang jenengan harapkan dalam puasa itu? Harap-harap apa ya? Terus pahala, apa meneh? Ridho. Oh ya, nggih, standar. Enggak. Ketika saya puasa, yang tak arep-arep ada adalah adzan maghrib. Keping suki tak terangno, gak keping suki gak ngomong aku. Mau nak, inna jazua kana zahuko, jangan ngersulo dan curiga kepada sayang Allah. Contoh, Kang, sampean gak korban nah. Korban itu lah wong sugih yang kiri ini korban. Mau sampai besok kiri sampai. Itu yang namanya zahuko. Zahuko itu tidak percaya dengan sayang Allah. Bagaimana percaya dengan sayang Allah? Insya Allah aku korban tahun ini. Gak cukup ya setahun ngarep aku mulai nabung. Begitu anakku ada semangat untuk ia dalam beribadah, maka Allah akan banyak memberi pada kita. Ngono ya nak ya. Iya, Pak. Jaga lisan, insya Allah semuanya akan baik. Dulu itu saya hidup dalam keadaan yang berkekurangan dalam ekonomi. 8 bersaudara semuanya sekolah. Dan kemudian becak itu bukan kebutuhan untuk saya, itu main-main awalnya. Main-main yang menjadi sungguhan. Ketika di zaman tahun 94-56 itu orang main di pinggir jalan biasa, tak pinjem becaknya, saya belajar kok jadi mahir, akhirnya saya angkut penumpang. Ternyata dapat uang walau saat itu 100 rupiah, 150 rupiah zaman itu, dan ternyata bisa membantu ekonomi. Akhirnya saya lanjutkan becak. Kapan? Setelah selesai pengajian, jam 9, mulai sampai jam 1. Kemudian manten anyar juga saya, pagi jam 6, setengah 6 itu ke sekolahan-sekolahan. Saya kirim kacang, saya kirim kedelai 10 bungkus sana, 10 bungkus sana. Nah itu, paginya saya pernah kuli bangunan. Lulus kuliah, manten anyar, anak 1, kuli bangunan saya. Sore pulang, ini perkembangan lagi. Sore pulang ke pasar Blimbing, kulak jagung saya jual, saya yang ngipasi, ibu yang ngumboni di jalan Ciliwung Karya Timur, rel sepur. Sampai jam 9. Kalau udah ngaji, dodolan libur. Kalau jadwal ngaji libur. Pokok ngaji itu makanan pokok, tidak boleh ditinggal. Terus kemudian jam 9 selesai, jam 9 tahun segitu itu sepi malah, sehingga bisa tutup jam 10 mulai becak sampai jam 1. Pulang subuh sudah di musola untuk adzan, tukang adzan adzan. Terus setiap hari begitu sambil kemudian melamar ke pegawai negeri itu. Ujian tidak lulus dan lulusnya tahun 98. Belum lama ketika saya pulang, kemudian teman-teman becak itu masih ada di sekitar Kedawung dan Ciliwung, saya berhenti dengan seragaman serokaan bersama dia. Tetap seperti itu, tapi sekarang sudah teman-teman wis padha sepuh. Artinya hidup susah saya pernah. Bekerja model apa saya lakukan? Saya semangat bekerja dan semangat bekerja. Gak butuh penghormatan. Penting kerja dan kerja. Masuk KUA? Mas, saya setelah itu ujian, lulus kuliah 95, mencoba 96 daftar belum terima PNS, 97 belum terima, 98 diterima dan menjadi guru bahasa Arab dan Al-Quran hadis di Blitar. Apa lulusan apa? S1 bahasa Arab YIN. Oh, YIN Surabaya tuh. Sunan Ampel. Setelah 10 tahun saya menjadi guru, kemudian saya kepingin pindah ke Malang karena rumah di Malang. Maka diterimalah saya di KUA. Di staf KUA saya belajar 2 tahun. Setelah 2 tahun saya dilantik menjadi kepala KUA tahun 2011. Oh, 2011. Langsung lo waru ya? Bukan. Oh, dulu sebelumnya. Kromengan dulu Kabupaten Malang. Oh, Kromengan sing daerah. Oh, nggih. Kromengan itu Pucung itu ya. Nggih. Sebelum Pucung Kelok kanan di Gunung Kawi lah. Sebelum Gunung Kawi. Setelah 2 tahun di situ Gondang Legi setahun setengah.
kemudian Poncokusumo setahun, kemudian Bujon dan Ngantang 2 kecamatan 6 bulan, 2 kecamatan Rangtus 2 bulan, 6 bulan definitif. Kemudian pindah ke KUA tahun 2017 bulan 7 tanggal 4 Lowaru sampai hari ini. sampai hari ini. Saya kan tak angen-angen Nggih. apa formula yang dibutuhkan orang kota. Itu pertama formula itu. Yang kedua, saya mengkaca ngeker teman-teman penghulu kota dulu. Oke, nggih. Pakai ker dulu. Oh, bisa dari teman yang meliput atau saya sendiri yang diundang oleh tuan rumah untuk khutbah, untuk ceramahnya, teman kepala KUA lain atau penghulu yang lain yang bertugas. Saya kan memperhatikan. Dari cara perhatian itu, saya terus begini, apa yang akan saya suguhkan untuk manten dan keluarga yang sudah jutaan rupiah dia keluarkan, terus nilai di acara akadnya apa ya? Itu tak pikir. Dari situ awalnya. Oh, sekian juta, gini. Hanya penghulu datang, sudah ini tanda tangan, dang, udah ya, tinggal mukadimah yang cukup, dinikahkan, selesai. Sudah saya mau ke sana, saya mau ke situ, saya ingin ini, saya ingin ini. Kebetulan saya tidak pernah berkata itu, walaupun saya sibuk. Saya ibarat sholat, saya tidak boleh tergesa-gesa karena menghadapi sesuatu. Karena gitu tak? Nah, ya tetap saat itu apa ya itu lakukan sampai cukup, sampai nyaman. Jangan punya pikiran sebentar lagi kesini, sebentar lagi. Dari pikiran itulah yang menjadikan tidak bagus di saat bekerja saat itu. Apalagi dalam unsur bohong. Aduh, tambah gak bagus. Unsur bohong itu begini, nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan, seolah-olah sibuk, seolah-olah berkegiatan. Semakin tidak berkah, akhirnya nggak main. Pesan untuk calon manten, ikuti perintah Allah dengan ikhlas. Perintah Allah apa? Nikah itu perintah Allah. Ikhlas, sebab hukum nikah itu ada 5. Ada hukum nikah wajib. Kenapa kok wajib? Karena sudah mampu jasmaniah, rohaniah, material, psikososial, sosial, bahkan urusan lain daripada itu, pendidikan misalnya cukup kabeh dari rapi-rapi, maka hukumnya menjadi makruh. Sudah siap. Nah, kalau seperti itu tuh wajib, kalau nggak rapi-rapi menjadi makruh. Ada yang sunnah, cukup semuanya. Nah, kemudian umur juga sudah, tidak kelewatan, tidak kurang, itu sunnah. Ada yang haram, itu coba-coba. Lek keriting ya apa ya? Lek rambutnya bawa ya apa ya? Lek lemu ya apa ya? Itu coba-coba. Hukumnya menjadi haram lah. Untuk supaya tidak jatuh ke situ, dekatlah kepada para alim untuk banyak nasihat. Saya mau menikah, Pak. Semakin banyak didongakno wong alim, insya Allah semakin bagus. Saya dulu sebelum menikah itu mondok dulu sekian hari. Ya sebelumnya mondok santren ya, sudah enggak. Menjelang nikah, saya ke pondok selama 1 bulan. Menjelang nikah itu saya mondok dan puasa. Tirakat ceritanya, ngono nih barang, gak malah berarti dia disuruh mondok sini Pak ya? Mondok mriki Pak? Mengurung diri sebentar untuk banyak zikir kepada Allah, minta perlindungan Allah. Sebab jatah ganjaran besar bahkan separuh dari iman itu adalah nikah. Kan begitu kan? Nah, satu itu, yang kedua, punyalah materi. Kalau orang bilang uripku wis nrimo ing pandum, iku jenenge wong bambong. Wong miskin pandum. Opo yang diterima? Kita jaga begitu. Mengapa rukun Islam kok nomor 3 zakat?